Yo Mina, di video kali ini saya akan melanjutkan alur cerita anime Dandadan Season 2 episode 6. Oke, tanpa lama-lama kita langsung masuk saja ke pembahasannya. Let's go. Di tengah keheningan malam, tiba-tiba pintu rumah hancur dari dalam karena Jiji kembali berubah menjadi Evil Eye. Semuanya langsung menggunakan kekuatan masing-masing untuk menahan Jiji. Dan akhirnya, Momo berhasil menyiram air panas kepada Jiji. Jiji pun berubah lagi jadi manusia dan langsung meminta maaf kepada semuanya. Tapi Aira tetap marah. Dia mengingatkan Jiji berulang kali untuk mencuci tangan dengan air panas. Nenek Turbo pun saat itu terlihat kesal. Dia memukuli Jiji dengan balok kayu. Tapi Seiko meminta mereka untuk memakluminya karena hal itu pun berat bagi Jiji. Jiji pun meminta maaf kepada Okarun yang terpental cukup jauh, sementara Okarun tidak mempermasalahkannya. Tapi Okarun merasa Evil Eye menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Momo pun menjadi panik karena Jiji tidak bisa memperhatikan setiap hal kecil. Seiko pun sependapat dengan Momo dan menurutnya mungkin besok rumahnya akan roboh. Lalu tiba-tiba sekelompok orang berpenampilan aneh datang sambil berkata, "Maaf mengganggu kalian." Seiko langsung menjawabnya dengan berkata, "Kalau kalian merasa mengganggu, maka pergi saja." Mendengar jawaban Seiko, mereka pun langsung pergi. Setelah itu, Momo bertanya kepada neneknya kapan pemain Hayashi akan datang. Tapi neneknya sama sekali tidak mengetahuinya. Lalu Momo mengusulkan untuk menyusun formasi dan rencana karena mereka keteteran menghadapi Jiji, terutama Aira. Mendengar namanya disebut, Aira langsung kesal. Dan akhirnya Aira dan Momo kembali bertengkar hingga saling mengejek. Tapi di tengah pertengkaran mereka, sekelompok orang aneh tadi datang lagi sambil bertanya, "Apakah ini rumah Seiko Ayase?" Seiko menjawab, "Kalau iya, kenapa?" Sekelompok orang aneh tadi berkata, "Oh begitu, kami di sini untuk menjalankan permintaanmu. Kami adalah pemain Hayashi." Sontak semuanya terkejut dan tidak menyangka bahwa pemain Hayashi berpenampilan seperti itu. Setelah itu mereka bersiap melakukan ritual. Para pemain Hayashi itu adalah anak band, dan saat itu mereka sudah bersiap dengan alat musik mereka masing-masing untuk memainkan sebuah musik. Momo terlihat bersemangat. Dia bertanya apakah pemain Hayashi itu perantara roh. Menurut Seiko bukan. Mereka bahkan tidak sensitif terhadap roh, tapi mereka punya kekuatan untuk membuat suara mereka mencapai alam kematian, dan semakin tidak sensitif terhadap roh, semakin kecil kemungkinan mereka untuk ditaklukkan oleh roh jahat selama pengusiran. Tidak lama dari itu, Jiji pun berbaring. Seiko duduk di hadapan Jiji, dan di belakangnya para pemain Hayashi sudah mulai memainkan musik mereka. Musik pun terdengar sangat keras, dan mereka benar-benar seperti sebuah band yang sedang melakukan konser. Momo dan yang lainnya terlihat menikmati pertunjukan itu, tapi ketika Seiko memukulkan sebuah bambu ke tubuh Jiji, Jiji terlihat kesakitan, dan dari dalam tubuh Jiji, Evil Eye terlihat menangis. Lalu Momo diminta Seiko untuk menahan tubuh Jiji dengan kekuatannya, tapi tetap menjaga jarak dengan Jiji. Kemudian ketika Momo memegang tubuh Jiji, tiba-tiba Momo mendapatkan sebuah penglihatan tentang masa lalu Evil Eye. Di tengah rasa sakitnya, Jiji berkata, "Jangan menyingkirkannya, jangan bunuh Evil Eye. Aku sudah berjanji bahwa kami akan main bersama." Mendengar itu, Okarun dan Aira termenung dan kaget. Begitupun dengan Seiko. Sambil menahan rasa sakitnya, Jiji berkata lagi, dia hanya ingin main bersama seseorang. Dia dikurung selama berabad-abad, dan satu-satunya yang dia impikan hanyalah suatu hari seseorang bermain dengannya. Dia berlatih menari. Saat dia berpikir akhirnya bisa bebas, tapi itu hanya untuk terbunuh lagi. Maksudku, bukankah itu sangat menyedihkan? Aku akan melakukan yang terbaik. Aku akan sangat berhati-hati untuk tidak menyentuh air dingin. Jadi tolong jangan bunuh dia. Aku mohon padamu. Saat mengatakan itu, Jiji menangis penuh emosional. Akhirnya, Seiko menghentikan ritualnya. Dia mengatakan bahwa dia berubah pikiran dan dia akan menyambut Evil Eye masuk ke dalam keluarganya juga. Dan hal itu membuat Momo, Okarun beserta Aira terkejut keheranan. Seiko pun meminta maaf kepada pemain Hayashi karena sudah repot-repot datang. Lalu Seiko meminta mereka untuk pulang saja. Momo bertanya apakah neneknya yakin. Menurut Seiko itu adalah keputusan dari Jiji, dan memang ada yang Seiko suka saat Jiji berubah menjadi Evil Eye. Tapi Aira tidak menerimanya begitu saja. Dia tidak mau menjaga Jiji selamanya karena waktunya sangat berharga. Dia tidak ingin menyia-nyiakan waktu untuk
untuk keegoisan Jiji. Sementara Okarun berencana untuk meningkatkan kemampuannya supaya bisa mengendalikan Evil Eye. Jika Okarun sudah kuat, walaupun Jiji berubah, seharusnya itu tidak masalah. Aira terlihat khawatir mendengarnya karena Okarun tidak akan pernah bisa tidur nyenyak dan akan selalu dalam bahaya jika seperti itu. Tapi Okarun mengatakan bahwa Jiji adalah temannya. Setelah mendengar keputusan Okarun, Momo merangkul Okarun sambil mengatakan bahwa dia akan ikut bergabung juga dengan Okarun. Menurutnya, dua orang akan lebih baik. Setelah itu akhirnya Aira pun ikut bergabung dan akan menjadi lebih kuat juga karena tidak mau kalah dari Momo. Mereka pun kembali bertengkar saat itu. Sementara itu Jiji merasa terharu dan berniat memeluk Okarun. Tapi tiba-tiba hujan turun. Jiji yang awalnya ingin memeluk Okarun kini berubah jadi Evil Eye setelah terkena air hujan dan langsung menghajar Okarun hingga terhempas menghancurkan rumah. Para pemain Hayashi yang masih ada di sana terkejut melihat kejadian itu. Mereka pun langsung pamit dan meminta Seiko untuk menghubungi mereka jika Seiko butuh bantuan lagi. Lalu Seiko berterima kasih kepada mereka. Tapi Momo merasa pesimis. Momo mengatakan kepada pemain Hayashi bahwa kemungkinan besar dia akan menghubungi mereka lebih cepat dari yang mereka pikirkan. Saat itu rumah pun menjadi benar-benar porak-poranda. Atap dan dindingnya jebol. Dan menurut Momo, di dalam akan menjadi sangat dingin karena hujan deras dan angin yang bisa langsung masuk ke rumah. Lalu Seiko meminta Momo pergi ke supermarket mencari kardus bekas untuk menutupi dinding dan atap. Keesokan harinya, Seiko melatih kekuatan spiritual Jiji. Dia meminta Jiji untuk duduk seiza dengan punggung yang lurus dan memfokuskan kekuatannya pada titik bawah pusar. Lalu membayangkan ada sinar laser keluar dari atas kepala dan melalui ujung jari. Tapi saat Jiji sedang fokus, Seiko mendorong Jiji menggunakan tongkat baseball dan Jiji pun langsung terjatuh. Seiko meminta Jiji untuk tidak jatuh saat didorong, tapi Jiji terlihat cukup kesulitan. Lalu Momo menunjukkan kepada Jiji bagaimana cara yang benar melakukannya. Momo langsung duduk seiza, lalu meminta Jiji mendorongnya dengan keras. Dan ketika didorong Jiji, Momo sama sekali tidak jatuh terdorong. Seiko pun memuji Momo karena yang dipraktekkan Momo saat ini lebih bagus daripada dulu saat Momo kecil mempraktekannya sambil marah-marah. Momo ternyata sudah dari kecil dilatih Seiko untuk melakukan itu, dan Momo tidak menyangka bahwa hal itu ternyata saat ini berguna. Dan Jiji saat itu mulai mengingat bahwa yang dilatihnya saat ini ada hubungannya dengan Momo yang dulu selalu membuat antena di atas kepalanya menggunakan jarinya. Momo tersenyum bangga lalu berkata kepada Jiji, "Seperti itulah caraku menggunakan kekuatan super." Menurut Seiko, dalam kondisi seperti itu, chi seseorang akan muncul, dan jika Jiji berhasil mencapai kondisi itu, maka dia akan bisa mengakses kekuatan spiritualnya. Dan kekuatan spiritual Jiji tidak bisa diremehkan. Jika Jiji bisa mengendalikannya, maka besar kemungkinan Jiji bisa menjaga Evil Eye tetap terkendali. Dan momen itu mengakhiri alur cerita anime Dan Dadan season 2 episode 6. Tetap nantikan kelanjutannya hanya di Animangati. 愛漫画ってバイブスを感じてアニメの魔法一緒に乗ろう漫画のページがめくれベイビーと旅に参加して私たちと共に